Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih di perkuliahan online ya Universitas Tekkom pada hari ini dengan mata kuliah pemrograman web atau pemrograman web 1 ya, atau yang awal untuk dasarnya. Untuk karena ini adalah pertemuan pertama ya, nanti kita bergabung untuk pengenalan dan juga mengenai kontrak kuliah, kemudian dalam setengah semester nanti apa yang akan kita bahas itu nanti saya sampaikan ya, dan juga untuk segala macam tugas dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan di pertemuan kali ini ya, pertemuan perdana di pemrograman web 1. Jangan lupa untuk pengambil kuliah, untuk pengabsenan ya, masing-masing jangan sampai terlewatkan ya. Secara online ya tidak bisa menginput secara manual. Seperti itu, nanti segala sesuatunya nanti akan saya jelaskan setelah kita mulai perkuliahan ya, karena waktu juga nanti saya berikan waktu beberapa saat untuk yang lain yang belum bergabung ya, untuk segera bergabung. Nanti tidak ada pertanyaan kodenya berapa dan lain sebagainya, atau bagaimana cara sistem untuk kontrak kuliahnya. Biasanya seperti itu banyak ya, tidak 1-2 kali. Maka dari itu nanti yang saya harapkan kan semua mengikuti ya, paling tidak tahu peraturan di dalam perkuliahan yang saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi nanti saya tunggu untuk yang lain untuk segera bergabung ya. Jadi perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke,
kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk yang belum mengikuti, segera bergabung ya, karena nanti akan saya jelaskan mengenai aturan dan kontraknya untuk perkuliahan semester dalam satu semester nanti ya. Kemudian kisi-kisi juga akan saya jelaskan di setengah semester ini, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi nanti memang mungkin banyak mengenai awal dari setengah semester ini mungkin saya berikan teori-teori ya. Jadi nanti selanjutnya nanti juga akan saya berikan contoh untuk praktikannya ya. Membuat dalam membuat web ya, web yang tapi karena pembekalan satu adalah dasar, jadi nanti pemrogramannya adalah menggunakan HTML murni seperti itu. Oke, mohon maaf saya informasikan kembali ya, karena ini saya tunda untuk perkuliahannya, mungkin saya perpanjang, saya geser ya. Jadi minggu kemarin harusnya berteman karena saya ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi nanti semisal ada hal-hal tertentu seperti itu, mohon maaf ya ini ya. Jangan langsung ada pengaduan ke atasan. Bukan apa-apa, memang saya salah. Akan tetapi karena kalian perkuliahannya adalah sama saya, informasikan ke saya dulu. Sebelumnya juga saya sudah menginformasikan ke beberapa teman ya, hampir 10 teman, bahwa saya tidak bisa itu karena ada alasan tertentu, alasan yang memang tidak bisa dikondisikan, bisa katakan seperti itu. Namanya juga urusan keluarga, saya rasa kalian juga kalau punya urusan keluarga lebih mengutamakan ya, walaupun itu memang kewajiban saya, tapi saya minta tolong ya, informasikan ke saya dulu karena kalian kuliahnya sama saya seperti itu. Jadi buat pelajaran saja nanti. Saya tidak mengaku saya benar ya, memang saya salah karena saya memang mungkin tidak memberikan informasi terlebih dahulu karena saya belum mempunyai kontak kalian. Jadi yang harusnya yang harusnya mencari tahu itu kalian menghubungi saya dulu. Ada beberapa yang sudah menghubungi, tapi mungkin ada yang tidak menghubungi dan kemudian melaporkan ataupun bagaimana, itu memang mungkin kurang paham ya alur dari perkuliahan seperti apa. Oke, tidak apa-apa. Saya sekali lagi saya mohon maaf ya karena saya geser untuk perkuliahan pemrograman web 1 ini. Saya bisa dijadikan introspeksi kita masing-masing ya, saya maupun teman-teman yang mungkin sudah salah paham ataupun bagaimana seperti itu ya. Jadi informasi itu memang sangat penting. Jadi mohon kalau ada apa-apa informasikan ke ke kontak saya dahulu, seperti itu saja. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini karena pertemuan awal saya tidak memberikan materi, tapi saya akan memberikan beberapa pengantar ya. Nanti ada kisi-kisinya, kemudian ada penjelasan mengenai forum kelas kita, kemudian ada kontrak kuliahnya seperti apa. Nah, hari ini yang akan saya jelaskan adalah seperti itu. Nah, untuk minggu depannya baru saya berikan saya berikan materi ya, materi mengenai pemrograman web atau pemrograman web 1 ini. Oke, kita ke kontrak kuliah terlebih dahulu ya. Ini dikarenakan masih memang anjuran pemerintah maupun dari universitas bahwa kita belum bisa melakukan perkuliahan secara offline ya atau tatap muka, maka dari itu kita masih menggunakan sistem perkuliahan yang online. Oleh karena itu memang kita masih dalam lingkup perkuliahan yang online menggunakan daring ya, atau dalam jaringan. Mata kuliah kita adalah pemrograman web atau pemrograman web 1 ya, atau dasar.
Nah, kode mata kuliahnya mungkin kita berikan PIW ya, pemrograman web semester 3 angkatan 2021 ya kalau tidak salah ini. Kemudian alokasi waktunya 16 kali pertemuan termasuk ujian nanti. Dosen pengampu saya sendiri, kemudian toleransi absen mengikuti UTS ataupun UAS itu maksimal 4 kali absen ya. Melebihi itu mohon maaf tidak bisa nanti kalau memang nilai dan lainnya. Walaupun kalian, karena ini adalah perkuliahan online ya, kalian tetap mengikuti UTS misalkan ujian. Tetapi kalau memang kalian absennya lebih dari 4, berarti nanti mohon maaf kalau memang tidak keluar nilainya ya kalian tahu sendiri ya, tidak usah dipertanyakan lagi seperti itu. Karena absensinya juga online, jadi saya tidak bisa menginput secara manual, saya tidak bisa bantu ya, mohon maaf ya. Jadi yang saya harapkan kalian selalu absen, selalu mengikuti perkuliahan yang saya berikan seperti itu. Kemudian yang untuk pengumpulan tugas itu saya tidak memberikan tugas di email maupun WA ya, tapi melalui Classroom. Nanti akan saya berikan kode Classroomnya, kode join untuk room kita ya, ataupun forum. Jadi dari materi, kemudian tugas, UTS, UAS dan lain sebagainya nanti ada di sana. Ada di sana semuanya ya. Jadi tidak by WA. Dan untuk grup, misalkan kalian mau membuat teman-teman semua ya, silahkan jadikan satu grup WA. Saya tidak perlu digabungkan, itu untuk forum kalian saja, untuk misalkan katakan sebagai tempat wadah berunding, ataupun semisal ada suatu masalah, permasalahan dibicarakan, kemudian nanti salah satu bisa informasikan ya, mungkin menginformasikan ke saya. Jadi dari komtingnya misalkan ada di dalam grup tersebut, kalau ada unek-unek yang mungkin ada beberapa teman yang tidak bisa menyampaikan ke saya, nah nanti bisa komting kelasnya ya, atau ketua kelasnya, ketua grupnya, silahkan menghubungi saya seperti itu. Jadi untuk grup WA sekali lagi saya tidak usah digabungkan. Jadi untuk kalian biar enak ya, nanti misal ada sesuatu hal itu bisa dibicarakan di grup. Bisa misalkan mau membentuk suatu belajar kelompok misalkan, nah itu bagus. Seperti itu contohnya. Jadi saya tidak perlu tahu di dalamnya kalian merembuk apa ataupun berdiskusi apa ya. Itu untuk kalian saja. Nah, untuk mengenai dari saya memang ada di Classroom saja Pak, mengenai materi, kemudian tugas maupun ujian itu baru saya ikut di dalamnya, yaitu di Classroomnya. Seperti itu ya. Untuk mengenai kontrak kuliah saya rasa paham. Nanti misal ada yang masih membingungkan ataupun masih bertanya-tanya, silahkan langsung menghubungi saya saja, boleh ya, ke kontak saya langsung seperti itu. Nah, untuk kode Classroomnya di sini sudah saya berikan untuk kodenya. Di pemrograman web ini kan hari Rabu ya, hari Rabu jam 8 kalian bisa join di sini, di forum di sini ya. Jadi untuk kode joinnya adalah IUSRKHR. Nah, ini baru kalian bisa masuk dan bisa melihat hal-hal yang sudah saya posting ya. Misalkan materi. Nah, materi bisa kalian download di sini nanti. Dan untuk pengumpulan tugas, pengumpulan ujian nanti juga semuanya ada di sini. Tidak menggunakan email ya. Ini sebagai wadah forum untuk kelas kita, jadi tidak tercampur ya. Kalau melalui email nanti takutnya saya bingung, karena saya tidak ngajar untuk mata kuliah ini saja, lebih banyak ya. Nah, seperti itu silahkan ditulis kemudian join ya. Untuk Classroomnya kodenya sudah saya tampilkan, silahkan. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti saat UTS kemudian baru baru mau mempertanyakan kode Classroomnya berapa Pak. Itu tidak sekali dua kali terjadi seperti itu ya. Berarti dia itu tidak
perhatikan pada saat saya menjelaskan. Dan selama perkuliahan mungkin dia tidak mengikutinya. Dan untuk UTS-nya pun itu bisa saja itu adalah kopas dari temannya. Kenapa? Karena dia tidak mengakses classroom, berarti tidak belajar, tidak punya bahan yang saya berikan. Tapi tiba-tiba dia menanyakan kode classroomnya berapa, saya mau mengumpulkan UTS misalkan. Nah itu kan kelihatan sekali ya. Nanti untuk hal seperti itu saya harapkan di kelas ini, di mata kuliah pemrograman web ini, yang satu ini jangan sampai ada yang seperti itu ya. Kita belajar disiplin mulai dari bawah ya. Misalnya untuk perkuliahan kalian, disiplin itu nanti akan berpengaruh di pada saat kalian di dunia kerja ya. Pada saat kuliah saja sudah selengean misalkan tidak mengikuti ini itu, nanti pada saat kerja kalian pasti akan kaget. Imbasnya seperti itu. Kalau memang kalian sudah belajar disiplin mulai dari sekarang, itu nanti di dunia kerja kalian sudah terbiasa. Saya bilang begini bukan karena katanya ya, karena saya sudah merasakan sendiri. Oh ternyata seperti ini. Kalau dulu saya kuliah niat itu, ternyata di dunia kerja itu seperti ini. Memang ada manfaatnya seperti itu. Kalau memang kalian mau malas-malasan ya silakan. Nanti imbasnya juga di kalian sendiri masing-masing ya. Yang saya harapkan ya jangan seperti itu. Kalian tetap mengikuti perkuliahan, disiplin dan rajin belajar seperti itu. Oke, untuk kode classroom saya rasa cukup ya. Silakan di join langsung ke kelas pemrograman web 1 ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Misalkan nanti ada yang ketinggalan untuk perkuliahan hari ini ya, silakan putar ulang di channel saya untuk mengetahui kodenya berapa. Seperti itu. Oke, untuk nanti kisi-kisi ya, sedikit saya beritahukan. Yang pertama nanti untuk pertemuan nanti berikutnya ya, itu ada pengenalan dasar web dan HTML. Karena untuk pemrograman web 1 ini lebih condong ke HTML. Masih belum menggunakan database, kita masih belajar dari dasarnya ya untuk interface-nya. Jadi nanti akan saya perkenalkan semua ya mengenai dasar web, kemudian mungkin juga saya kenalkan yang lainnya mengenai HTML juga, kemudian untuk editor webnya itu nanti ada berbagai macam editor webnya ya. Jadi tidak hanya menggunakan misalkan Dreamweaver saja atau yang lain, nanti saya jelaskan, atau mungkin yang termudah itu seperti apa nanti akan saya jelaskan juga di pertemuan berikutnya, untuk pertemuan yang kedua ya. Nah setelah itu ada software tool editor. Nah ini yang seperti saya katakan, untuk tool dari software editor ini banyak ya. Nanti mungkin saya beritahukan dan apa yang harus kita gunakan nanti, karena kita adalah masih pemula ya. Mengenai pemrograman web 1 ini kan pemula ya. Nah, hanya full HTML. Kalau nanti lebih pahamnya ya pada saat saya praktekkan juga, oh ternyata HTML itu seperti ini untuk fullnya. Untuk pemrograman web 2 barulah kita nanti lari ke PHP seperti itu ya, penggabungan antara HTML dan PHP untuk yang pertemuan berikutnya seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya setelah kita bahas dari software tool editornya, baru kita akan membuat tabel dan gambar. Misalnya dari tabel gambar, memasukkan di dalam sebuah web itu seperti apa di toolnya, misalkan Dreamweaver ataupun apa ya. Nanti kita akan belajar membuat tabel, memasukkan gambar dan lain sebagainya, membuat tampilan web pada umumnya misalkan, atau sesuaikan dengan seni kalian ya. Karena di pemrograman web ini juga memang masuk, kalau kita mendesain sebuah tampilan interface-nya itu memang kita harus punya seni ya, bisa dikatakan seperti itu, ataupun melayout dari tampilan.
melayout tampilan web itu seperti apa yang bagus agar nanti tidak jenuh dipandang orang pada saat web kita diakses oleh orang atau di umum ya. Karena nanti pada saat kita membuat sebuah web itu kan harapannya kan tentunya kita pakai di internet ya, agar apa, misalkan sebagai promosi, sebagai informasi dan lain sebagainya, itu tentunya akan diakses oleh semua orang. Nah pada saat orang mengakses agar bisa kembali lagi, itu tentunya kita harus membuat layout yang bagus, tampilan yang bagus. Nah itu nanti kita bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hyperlink dan menu animasi. Jadi di dalam web ini nanti juga kita bisa mengelingkan, entah itu dalam satu halaman kemudian muncul di halamannya tersebut, ataupun satu halaman kita linkkan kemudian lari ke halaman lain, bisa kita kembali ke home lagi dan lain sebagainya. Itu adalah namanya hyperlink ya. Mungkin yang pernah mendapatkan desain web juga pernah tahu ya, hyperlink bukan hanya untuk di web saja, untuk di Microsoft Office itu sama ya. Kalau kalian membuat sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Office itu kan ada hyperlinknya. Pada saat aplikasi tersebut memang dibuat banyak ya untuk menunya seperti itu. Dan menu animasi juga bisa kita masukkan ke dalam web kita ya. Misalkan kita membuat website yang memang diperlukan untuk animasi, untuk kegiatan di sekolah, misalkan apa namanya, PAUD misalkan ya, kita memerlukan animasi untuk memberikan tutorial pembelajaran misalkan. Nah itu kita bisa memasukkan animasi di dalamnya, tidak hanya untuk melingkar saja ataupun gambar ataupun tulisannya, akan tetapi animasi juga bisa kita masukkan seperti itu. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat menu drop down ya. Drop down itu nanti saya contohkan kalau memang belum paham ya, tapi untuk sebagai gambarannya saja, di dalam menu tersebut nanti berbentuk drop down ya, bawah ya. Misalkan kita klik angka 1 misalnya katakan ya, atau kita klik angka 5 ini, nanti dia akan keluar menunya, menu banyak sub menunya ya. Misalkan ada 1, 2, 3, 4 misalkan, ada menu 1 itu isinya apa, menu 2 itu isinya apa. Nah itu nanti larinya ke bawah, drop down ya. Nah, seperti kalian lihat di website di internet ya, mungkin sering menemukan hal seperti itu banyak sekali. Ini akan saya berikan cara pembuatannya juga nanti. Yang berikutnya ada CSS, Cascading Style Sheet. Jadi CSS ini fungsi dan lain sebagainya nanti saya jelaskan pada saat pertemuan ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah web hanya menggunakan HTML saja tanpa CSS, itu tampilan akan standar. Tulisan seperti ini ya, seperti ini. Beda dengan adanya CSS, nanti kita bisa membuat warna, kita bisa membuat tulisannya beraneka ragam, kemudian tampilan dari tabelnya, kemudian untuk penambahan gambar dan lain sebagainya, animasinya misalkan kita letakkan di mana, itu kalau menggunakan CSS itu lebih menarik ya. Nanti akan saya contohkan perbedaan antara tanpa CSS dan menggunakan CSS. Ini sebagai apa namanya ya, pemanis ataupun variasi ya, variatif nanti pada saat membuat tampilan itu agar lebih soft ya, lebih bagus, lebih enak dipandang, itu tentunya menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet seperti itu. Dan itu yang akan saya sampaikan mungkin ya, dari beberapa materi. Kalau memang nanti ada tambahan ya berarti ada lebih ya, untuk kisi-kisi dari perkuliahan kita ini nanti dalam setengah semester ya. Untuk setengah semester berikutnya nanti akan saya informasikan pada saat setelah ujian ya. Paling tidak kalian sudah ada gambaran, oh nanti yang akan saya pelajari itu apa sih. Itu adalah sebagian dari sedikit kisi-kisi ya,
Nah, kalau memang nanti ada tambahan ya berarti saya tambahkan di pertemuan tersebut ya. Itu hanya kisi-kisi saja. Kira-kira yang akan kita pelajari itu seperti itu, runtutan atau urutannya seperti itu. Karena dasar dari pemrograman ini adalah memang masih menggunakan HTML ya. Untuk yang dua baru kita menggunakan PHP. PHP apa nanti yang penting kalian belajar untuk pemrograman web 1 dulu ya. Ini adalah dasar dari untuk pemrograman lanjut. Kalau di pemrograman ini nanti kalian sudah paham, kemudian sudah bisa membuat dan memahaminya dengan benar, itu nanti pada saat lari ke pemrograman web 2 itu kalian sudah bisa ada basicnya ya. Oh ini tinggal gini, kemudian kita penambahan untuk PHP-nya di bagian mana, kemudian database-nya itu bagaimana untuk mengkoneksiannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kira-kira untuk pemrograman web 1 ini kita bisa dibilang ini adalah dasar ya, dasar pemrograman untuk pemrograman web 1 ini. Untuk yang lanjut adalah pemrograman web 2 nanti kalian akan mendapatkan juga pada saat sesuai dengan semester kalian masing-masing. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini belum ada materi, saya rasa cukup ya. Dan juga jangan lupa untuk segera gabung di Classroom ya, karena segala sesuatu nanti ada di Classroom, informasi dan lain sebagainya ya. Misalkan ada informasi apapun silahkan dicek di sana mengenai informasi, kemudian materi, tugas dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah di sana di Classroom ya. Juga pengabsenan jangan sampai ketinggalan, karena absennya adalah online ya. Saya tidak bisa menambahkan yang tidak masuk menjadi masuk. Saya tidak bisa menambahkan secara manual seperti itu. Itu saja ya. Nanti misal ada yang perlu dipertanyakan mengenai perkuliahan hari ini ataupun perkuliahan mengenai pemrograman web 1 yang belum dipahami, kemudian alur dan lain sebagainya misalkan, ataupun mengenai kontrak, silakan ya, langsung ke kontak saya saja, tidak apa-apa. Jangan kalau tidak mudeng tapi bilang tidak mau bertanya ya, itu nanti takutnya malah jadi miskomunikasi juga nanti takutnya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga dalam perkuliahan nanti di mata kuliah pemrograman web 1 ini kita bisa mengikuti dengan penuh ya. Paling tidak kita yang terpenting adalah paham juga ya, paham mengerti bagaimana sih ya, cara pembuatan webnya. Kemudian dalam satu semester itu tentunya harus mendapatkan sebuah output atau ilmu ya. Kalau kita mengikuti perkuliahan hanya absen kemudian kita tinggal karena kita masih perkuliahan online, biasanya banyak yang seperti itu. Yang saya harapkan di kelas saya ini jangan ya, karena rugi nanti kalian bayar untuk perkuliahan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saat ujian kalian hanya bisa kopas teman yang lain. Nah itu sangat merugi ya, dan tidak baik itu. Paling enggak itu di setiap mata kuliah kalian harus mendapatkan faedahnya, manfaatnya. Apa sih yang saya dapatkan dari perkuliahan satu semester ini? Nah itu yang harus kalian pertanyakan pada diri sendiri. Oh saya kuliah terus seperti ini, harus saya harus bisa membuat web misalkan, paling tidak web sederhana misalkan. Kalau tidak bisa membuat apa, itu kalian rugi ya, hanya membayar perkuliahan tapi tidak mendapatkan output yang jelas atau manfaat atau faedahnya. Seperti itu saja pesan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi dan bisa berguna, bisa bermanfaat ya, bagi menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Terima kasih.